Kehamilan pada 12 minggu ini adalah kehamilan dengan kondisi janin terdiagnosis sindroma Down dengan ukuran tengkuk leher atau nuchal thickness yang sangat tebal, jadi 4,9 mm, sementara batas tengkuk itu kita memakai patokan 2,5 mm ya. Nuchal thickness ini intinya tebal sekali. Dan kita melakukan kombinasi juga dengan pemeriksaan screening DNA genetik non-invasive prenatal test, yaitu NIPT, dengan hasil memang sesuai kecurigaan kita ya, menuju ke arah Down syndrome. Jadi dari marker pemeriksaan ultrasonografi kita temukan tengkuknya tebal sekali. Tengkuk itu adalah struktur cairan di belakang leher. Isinya itu kelenjar getah bening atau pembuluh darah limfe, yaitu limfatik. Limfatik itu dari kelenjar lemak di tubuh kita yang seharusnya tidak boleh tebal, dan begitu tebal dia menjadi pertanda kelainan genetik. Sementara ini kita melihat bentuk kepala. Bentuk kepalanya juga bulat ya, tidak oval yang harusnya berbentuk oval atau seperti telur. Ini bentuknya bulat bunder. Sementara di bagian otak kita lihat ini struktur korteks cerebri yang seperti kupu-kupu itu ya strukturnya normal. Hanya memang perbedaan antara kondisi Down syndrome ya dengan kondisi normal itu apabila dilihat dari struktur neuron di sarafnya jelas berbeda ya. Jadi itulah yang menyebabkan kondisi Down syndrome mengalami keterbatasan intelijensi, itulah yang terjadi ya. Jadi dari penelitian menemukan pembentukan saraf di otaknya memang berbeda dengan jaringan saraf otak yang normal, meskipun tidak terlihat dari USG, nggak bisa. Ya, ini bentuk kepalanya, jadi bentuk kepalanya bulat bunder, namanya brachycephaly. Istilahnya seperti kita melihat bola voli atau bola sepak gitu ya, bundar bulat. Jadi kalau kepala normal itu bentuknya oval, oval seperti telur, lonjong oval. Jadi sementara bagian otak tidak ada perbedaan. Tapi kalau kita melihat dari pemeriksaan mikroskop baru ketahuan ternyata saraf neuron kondisi Down syndrome trisomi 21 berbeda total dengan kondisi normal. Kemudian kita masuk ke area tubuh badannya, ini jantungnya. Kondisi Down syndrome itu kenapa disebut sindrom? Karena kadang-kadang ada juga kelainan pada jantung ya, terutama ventricle septal defect VSD atau bilik jantungnya yang bocor. Ini baru 12 minggu ya, sebenarnya sangat-sangat awal, tapi sudah terdiagnosis ya bahwa ini kelainan yang secara genetik cukup berat ya. Itu ada bocor jantung VSD yang kita lihat di bagian biliknya. Jadi 4 ruang jantungnya ada, tapi bagian biliknya tidak menutup sekatnya. Antara bilik kiri bilik kanannya terhubung oleh suatu celah VSD, namanya ventricle septal defect. Jadi ini menambah beberapa marker kecurigaan Down syndrome yang sudah kita temukan ya. Itu ya, jadi ini dari jantung. Kemudian bagian tubuhnya bayi, perhatikan itu kalau yang mengelilingi melingkar yang putih itu sebenarnya bagian tubuh aslinya.
Terus ada lapisan tipis ya, seolah-olah di atasnya lapisan putih yang mengelilingi itu kulitnya si bayi yang menggelembung seperti bengkak. Ya bayangkan saja seperti kita kena sengat tawon ya, jadi badan kita menggelembung bengkak begitu. Ini lambungnya sudah terisi. Ada kasus lain di mana Down syndrome itu tidak bisa menelan. Jadi ada double bubble, tapi ini tidak ada. Kalau kelamin masih cukup sulit ya, mungkin belum berani kita ngomong kelaminnya apa, harus kita lihat dengan seksama. Tapi terlihatnya ya seperti bayi laki-laki ya. Jadi tadi ini kita sudah lihat jantung, kembali kita lihat bagian kepala, ya bagian tengkuknya tebal, terus bagian perutnya juga menggelembung, kulit-kulitnya yang istilahnya kita namakan fetal hydrops ya, atau edema kutis, kulitnya sudah menggelembung bengkak. Nah, patokan sekarang kita melihat tulang hidung. Saya tidak melihat ada tulang hidungnya. Ya, ini bagian wajah. Coba diamati nanti dengan teliti ya. Tulang hidung itu menjadi kunci juga dari pemeriksaan menuju ke analisa kelainan sindrom genetik ini. Ya. Cuma memang membutuhkan kondisi di mana kita bisa melihat janin dengan jelas, juga dibantu dengan alat yang cukup tajam resolusinya ya. Nah, ini profil dari samping. Kita melihat profil samping si bayi. Perhatikan ya, hidungnya secara sepintas dia tidak terbentuk tulangnya, jadi terlihat flat. Belum nanti kita perhatikan struktur telinga. Dengan telinga juga terlihat low ear set, jadi telinganya itu di bawah sudut garis. Kalau kita pakai kacamata itu kan sejajar daun telinga ya, ini dia melorot telinganya. Ini kita tampilan wajah dari metode transparan. Kita melihat tulang hidungnya nggak ada. Ya, ini bagian dari hidung ya, kita transparankan, tulang hidungnya tidak terbentuk ya, jadi absent nasal bone, tulang hidungnya nggak ada. Ya, jadi inilah ciri-ciri yang sudah kita temukan pada kondisi bayi dengan Down syndrome baru 12 minggu. Sementara diagnosa sudah kita lakukan uji genetik dari NIPT dengan hasil positif ya. Benar, kita tidak bisa merubah kondisi apapun, itu sudah terjadi. Dan sekarang yang harus kita edukasi adalah orang tuanya juga, agar mereka juga mempersiapkan mental ya. Karena kondisi Down syndrome kan tidak bisa disembuhkan, itu menjadi kebutuhan khusus bagi orang tuanya untuk mengasuh anak ini ya. Mulai dari tingkat level intelijensi yang belum kita bisa pastikan ya. Ada level-levelnya itu, mulai dari level 0 sampai di bawah 90, 100 ya. Batas kita seingat saya intelijensi IQ itu sampai 90, di atas 100 baru normal. Nah, inilah tampilan si janin ya pada 12 minggu, tapi ini lagi posisi membelakangi. Ya, jadi ini yang kita lihat dari bagian depan, tulang hidungnya saya tidak temukan. Ya, ini kita lihat bagian wajah ini. Ya, kebetulan ini bayinya juga dia tenang, jadi kita bisa mengamati pemeriksaannya semua dengan detail. Ini sambil saya melihat wajah sekali lagi. Ya, kita amati wajahnya ya. Jadi perhatikan, itu telinga karakteristiknya terlihat jelas ya, low ear set. Jadi meskipun baru trimester pertama, tapi sudah telinganya dalam posisi di bawah sudut garis mata ya. Kalau sudut mata kita tarik ke belakang,
Kayak kita pakai kacamata kan, kacamata gantol di telinga gitu ya. Ini tuh telinganya ada di bawah sudut garis kacamata, jadi lebih di bawah melorot gitu ya, low ear set namanya. Nah ini tampilannya ya, tidak kita temukan tulang hidung, jadi flat nose. Dan Down syndrome ini dia ya sampai levelnya macam-macam ya, variatif, kita tidak tahu. Ada yang bisa sampai level pendidikan dasar, mungkin homeschooling ya. Ada yang membutuhkan kebutuhan khusus yang sangat tergantung pada orang tua ya. Jadi kita perlu edukasi orang tuanya agar mereka juga mempersiapkan diri ya. Ini 12 minggu. Jadi Down syndrome itu adalah kelainan pada nomor genetik kromosom ke-21 ketambahan 1 kromosom, trisomi namanya. Jadi dia tidak bisa kita sembuhkan ya. Ini low ear set, kita tarik garis ke belakang, telinganya ada di bawah. Dan bisa berulang lagi pada kehamilan berikutnya, itu bisa terjadi sampai 1%. Bukan tergantung pada vitamin, bukan tergantung pada kondisi lain-lain ya. Ini tergantung dari genetik yang terjadi. Oke lah, mungkin ada riwayat di keluarga dengan Down syndrome, tapi bukan itu penyebab utamanya. Mutasi genetika bisa saja, dan banyak sekali terjadi pada kehamilan dengan ibu-ibu ya, di usia statistika itu ya sekitar di atas 35 tahun ke atas, di mana memang resiko kehamilan terjadi pada resiko tinggi ibu-ibu hamil di atas 35 tahun ya. Karena sel telur yang dipakai ya seusia ibunya, dan selama puluhan tahun itu tidak ada sel telur baru, itu bisa terjadi mutasi genetik ya, bisa terjadi kerusakan pada genetik telur si ibu. Maka zaman sekarang kan ada namanya ovarian preserve, mungkin mereka belum menikah, terus telurnya diambilin dulu lalu disimpan. Jadi secara usia telur ya usia waktu dia diambil itu ya. Dan kita tidak bisa memilih kadang-kadang, meskipun sekalipun pemeriksaan dengan bayi tabung ya, kalau sudah terjadi Down syndrome, dari beberapa embrio yang dihasilkan terus bagaimana kan ya, tidak ada pilihan itu. Tapi paling tidak kita bisa mengetahui sejak awal kondisi trisomi 21 ini, untuk kedua orang tuanya bersiap diri ya, bersiap mental menghadapi ke depannya ya. Ibu-ibu ya sudah bisa membaca banyak sekali kasus-kasusnya kan ya. Untuk kita referensi literatur banyak kok ya, tinggal cari, apalagi sekarang sudah ada ChatGPT ya, bisa tanya. Yang tidak bisa kita ketahui ya kalau kita melakukan pemeriksaan seperti ini, maka itulah perlunya kita melakukan screening pada trimester pertama. NIPT juga sekarang sudah sangat-sangat terjangkau, ada di Pulau Jawa dan Bali ya, dengan harga sudah relatif sangat terjangkau. Juga pemeriksaan feto maternal ya, mungkin ada di kota besar atau di tempat Anda ya, kalau memang Anda dirujuk. Kalau tidak ya bisa juga melakukan pemeriksaan mandiri, hanya akan lebih baik kalau memang ada rujukan ya. Jadi konsultan feto maternal itu dia harus sekolah lagi, jadi dokter kandungan. Setelah itu mungkin jadi staf pengajar, baru dia bisa mengambil pendidikan jadi spesialis, subspesialis namanya, konsultan feto maternal, untuk melihat kondisi-kondisi tersebut ya. 12 minggu ini kehamilannya. Jadi feto maternal itu bukan USG 4 dimensi. Feto maternal itu seorang
konsultan subspesialis yang mengambil pendidikan tambahan gitu ya. Dan pemeriksaannya bisa kita kombinasi dengan screening seperti ini, dan kemudian kita melihat dari kondisi cek genetiknya NIPT ya, ternyata benar ditemukan trisomi 21 ya. Jadilah kondisi kehamilan 12 minggu dengan sindroma Down 12 weeks.